Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, subscriber, netizen, Padun Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kewujudan, diberi kesehatan, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah hidup. Lalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua dilindungi dari bala bencana yang sekarang ini melanda hampir di seluruh dunia. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi itu adalah penggalan video adanya gempa bumi yang sangat besar di sebuah negara. Kalau tidak salah, negara itu termasuk negara yang selama ini menguasai teknologi dunia, bahkan teknologinya juga menguasai di Nusantara ini dan sering kita manfaatkan hasil karya mereka. Di sini saya tidak ingin menguak sisi gempa itu, cuma kenapa di negara itu seringnya terjadi gempa bumi sampai mereka punya bangunan rumah, tempat hunian, tempat tinggal itu mereka berupaya membuat hunian atau rumah tempat tinggal yang tahan gempa. Itu mungkin karena seringnya terjadi gempa bumi di negara tersebut. Cara ilmu yang dikuasai oleh manusia, gempa bumi mungkin diteorikan, dipahami adanya pergeseran daripada lempengan-lempengan yang ada dalam bumi ini. Karena pada kenyataannya memang lapisan-lapisan bumi yang tepat ini bukan utuh dondong gitu aja, tapi ada beberapa lapisan. Nah, apabila ada geseran itu, timbullah gerakan-gerakan guncangan yang di atasnya. Itu mungkin dari segi ilmu yang dikuasai oleh manusia. Tapi kali ini saya mohon izin ingin menguasai goibnya. Kenapa di negara itu sering terjadi gempa bumi? Mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau ke sini dan bisa kita ambil hikmah. Apa hakikat di negara itu sering terjadi gempa? Kali ini saya ingin temani mediator saya, Mang Ucup. Mang Ucup, Mas ya? Mang Ucup. Ucup ya? Sepakat Ucup ya? Sepakat ya? Mang Ucup. Assalamualaikum Mang Ucup. Waalaikumsalam, Pak. Sepakat Mang Ucup, tempeli Mbak Kunti terus. Ini ceritanya kan ini pemirsa punya kios di pasar gitu loh jane. Jadi yang belanja itu kadang emak-emak gemoy-gemoy gitu. Itu sering nempel di wajahnya. Ya murah. Iya, Pak. Macam perhatikan. Oh, mentang-mentang nawar belas sambil jongkok gitu terbayang yang danda mesti kan. Tidak apa-apa manusia. Ini normal namanya. Itu paham? Iya, Pak. Sering tiru ya. Pinjam raganya Mas ya. Iya, Pak. Dipagari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dipagari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya ingin tahu kenapa di negara ini sering terjadi gempa bumi. Bahkan orang sana punya budaya membuat rumah yang tahan gempa karena seringnya ada gempa bumi di negara itu. Saya mohon ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu kenapa di negara itu, 7 ini, tak bayangkan ini, sering terjadi gempa bumi. Datang ke sini, masuk ke tubuh mediator ini. Dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, pengganggu, langsung dilempar. Jadi yang masuk ini, betul-betul Anda yang tahu dan diizinkan untuk bercerita. Kenapa di negara itu sering ada gempa bumi? Saya mau hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah masuk, kuasai tubuh ini, energi dan bentuk Anda sesuai dengan tubuh yang Anda masuki. Wallah, tambah kuat. Bisa bicara bahasa manusia, sesuaikan dengan jasad yang Anda masuki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau kamu bohong dengan salam kamu, otomatis kamu terbakar, tertancap kepalamu dengan pedang ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa lapis kamu jebol? Tunjukkan kamu siapa sebenarnya. Sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo. Otomatis yang mau nipu, dombleng, mau ganggu, terikat dan suruh dilempar. Allah. Siapa kamu sebenarnya? Dari bangsa iblis. Bahasa iblis. Saya kok bisa assalamualaikum. Kenapa? Untuk mengeja kamu. Oh, mengecoh saya ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Ada nggak yang muslim yang ikut masuk ke sini? Ada. Kamu yang iblis keluar ya, pakai yang muslim aja. Keluar iblisnya. Allah sallallahu. Yo, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat kamu kalau bohong tempat juga sama, bisa ditancap pedang lagi. Masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan semua kuat. Dan punya dibersihkan dulu, jangan masuk itu. Semuanya. Kreatif yang mempengaruhi dalam jasad ini semuanya. Untuk kepalanya itu juga. Bismillah. Bentengnya dilindungi untuk mati tidak mengganggu. Tutup seperti Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Pahala buat sampean. Sebelum kita banyak bicara, tak sugi mau Anda? Nanti saja. Kenapa? Baru puasa? Tidak mau? Tidak mau menjelaskan dulu. Waalaikumsalam. Selamat datang tempat saya. Kalau kamu tidak sugi berarti kamu bulan itu ya? Saya izin merokok sama merokok ya. Ya Mas? silakan. Tidak punya nama Mas? Mas? Tidak punya nama? Tidak mempunyai nama. Tidak punya nama. Selamat datang di tempat saya. Aku pun nggak mau tanya bagaimana diri Anda ingat, tapi kalau bohong otomatis ya udah ngelap goib. Bagaimana tadi cerita bisa masuk rumah sini? Ketika kamu berucap dan berdoa melalui izin guru kamu, dan dari situ ada golongan cahaya yang menghampiri saya di belahan yang jauh sekali dari sini. Dan dari situ saya diajak untuk datang kemari, masuk ke dalam jasad anak ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf sekarang tipuan ya Mas ya. Sangat banyak tipunya. Nah, tadi kok ada ya bisa masuk, kenapa ceritanya tadi? Dia sengaja ganggu atau juga ikut ketarik? Dia ada ikut campurnya yang ada di sana. Oh, ya kok bisa ke sini tadi? Gimana caranya? Dia ngikuti kamu atau memang sengaja juga dibawa oleh golongan saya? Dibawa semua. Oh, jadi mungkin maksudnya saya biar pilih yang mana gitu ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Suaranya agak diperkeras Mas. Maaf saya sopan Mas. Gini Mas, saya nggak mau tahu juga soal kesehatan Anda. Anda di sana sudah lama tinggal di sana? Sudah lama sekali. Saya, pasukan saya tinggal di sana untuk membuat gempa yang di sana. Oh, udah lama sekali tuh, baru kurun baru-baru ini dari dulu? Sudah dari dulu. Dari dulu. Maaf ini, di sana Anda sebagai penguasa atau satu wilayah? Saya menjadi penguasa untuk memerintahkan pasukan-pasukan saya untuk membuat skala bumi itu
bergelombang. Oh. Berarti terus gini, tadi Anda bilang Assalamualaikum. Bisakah Anda bercerita bagaimana keislaman Anda? Tidak perlu. Tidak perlu. Jelas dari dulu sudah Islam ya? Sudah. Oh, kenapa tidak perlu? Tidak usah. Tidak usah. Nah, gini, di negara yang kamu tinggali itu, kan bukan kali ini aja ada gempa kan? Dari dulu sering gempa. Nah, Itu sebenarnya hmm. golongan kami sudah diizinkan oleh Allah untuk membuat gempa terus-menerus yang di sana. Untuk menyadarkan manusia-manusia di sana. Itulah bentuknya kasih sayang terhadap manusia yang di sana. Karena di sana banyak yang lalainya terhadap Tuhannya itu. Makanya dari situ golongan kami yang membuat skala gempa bahkan mencapai tsunami itu. Itu kalau golongan itu bukan hanya satu atau dua, itu terus menerus, tapi jangkanya yang berbeda. Kalau manusia yang di sana tidak bisa mengambil hikmah yang terjadi di sana, itu akan mengalami gempa terus menerus. Karena di daerah sana itu sangat rawan gempa. Itulah ulah kami untuk menyadarkan manusia-manusia. Oh gitu Mas, terima kasih. Itu dari segi aturan Allah ya. Nah ini, di dunia manusia, nah itu kan mungkin diketahui bahwa gempa bumi terjadi karena ada pergeseran lempeng bumi gitu loh. Iya. Nah, kalau di sana apa yang bisa kamu jelaskan? Kalau sekedar mengingatkan manusia biar sadar, itu banyak orang yang paham. Ya, insya Allah. Dan itu kan sudah diajarkan. Banyak yang kemusyrikan, menyekutukan kepada Tuhannya, yaitu Allah. Dan banyak maksiat-maksiat yang dilakukan manusia-manusia yang di sana. Dan dari situ, musibah itu didatangkan oleh penduduk yang di sana. Ada yang bisa mengalami ajab bagi yang menyekutukan itu. Terus? Yang bagi yang sudah beriman, itu ujian bagi mereka. Untuk supaya mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara yang benar. Itu. Karena kemaksiatan yang di sana itu sudah sangat banyak. Dan ada kemusyrikan kepada Tuhannya. Karena di sana bukan hanya agama Islam saja, tetapi ada berbagai macam agama yang di sana. Tuh, terus ini, kalau soal agama jelas di sana Islam kan sangat minim sekali, ya toh? Apa ini Mas? Dan ini, golongan iblis tadi yang kamu buang. Assalamualaikum. Dan bala tentaranya itu masih ada. Semua terikat, tidak bisa ganggu lagi. Terikat semua. Langsung kembalikan ke wilayah sana untuk bertugas ambil upah, ya Mas ya? Iya. Kembali ke sana ambil upah. Wallah, kembali semua. Tidak usah kamu hiraukan apapun yang terjadi. Ya ini kan ganggu suara Mas, masalahnya Mas. Paham? Tarkam loh ini Mas. Tahu kan? Kita dilihat itu. Mau saya dunia manusia. Ya tidak apa-apa. Kalau timbul hujan nanti terganggu suaranya. Ya kamu harus pintar memakai akal kamu untuk tidak terbawa hujan itu masuk atau kebisingan itu semuanya. Insya Allah. Terima kasih Mas. Ini kembali ke masalah itu tadi. Kenapa di negara itu sering gempa? Kalau dari segi agama kan memang sana sangat kecil Muslim. Nah, ini kemaksiatan apa yang paling besar di sana sehingga membuat Allah mengutus golongan Anda untuk membuat goncangan begitu besar? Ada seks bebas yang di sana. Oh iya.
Terus? Dan ada lagi yang mempengaruhi berminum minuman alkohol yang sangat banyak di sana dan perjudian yang di sana. Yang tidak disukai oleh Allah itu adalah menyekutukan Tuhannya atau kemusyrikan di dalam dirinya. Itu Allah tidak suka. Dan dari situ gempa apapun yang akan menimpa di sana itu untuk peringatan, bahkan bisa menjadi ajab bagi manusia-manusia yang di sana, untuk supaya sadar atas kesalahan yang dia perbuat itu semuanya. Untuk menyadarkannya itu harus melewati bencana alam. Kalau tidak dari situ, manusia tidak akan sadar. Pasti masih suka berfoya-foya menikmati dunia yang fana ini. Terus ini, saya pernah mendengar bahwa saya juga punya keyakinan, yaitu ada suatu keyakinan pada sesuatu, ya kan? Tapi juga ada seseorang, beberapa orang lah, yang mereka juga ingin mencari ketenangan duniawi dengan cara apa nama ini, bertapa atau apa, semedi, apa ya bisa masih di sana? Itu sudah keliru. Seharusnya manusia itu tidak seperti itu. Itu ajaran yang terdahulu. Ajaran terdahulu itu memang semedi, mengheningkan di dalam dirinya itu supaya ada ketenangan dalam hati. Itu sudah terdahulu. Yang sekarang harus dia di perubahan agama Islam seharusnya. Dan ketenangan itu pasti menghampiri manusia yang ingin dekat kepada Allah itu. Dan di sana bertapa, bersemedi di hadapan kuil itu, menyalahkan sebuah yang ditancapkan itu. Dan dari situ dia bersemedi. Itu yang tidak boleh, karena itu sudah melanggar hukum syariatnya Allah. Karena itu semuanya sudah diperbarui oleh kekasihnya Allah, menganut agama Islam. Sampai segitu ya pengaruhnya ya. Tetapi golongan iblis yang mempengaruhi yang di sana itu untuk membuat ketenangan di dalam diri manusianya, supaya ada timbul keyakinan ketika melakukan itu semuanya, entah kepercayaan agama diri masing-masing itu. Dan dari situ golongan iblis yang memberikan sebuah ketenangan di dalam rohaninya itu. Seperti itu. Oh gitu Mas. Terus ini, saya pernah mendengar suatu kisah cerita, ada beberapa orang sana yang mungkin secara dunia manusia juga sebagai ahli bela diri lah. Karena kan pintar bela diri itu kanuragan. Nah, kemudian mereka ingin mencari kesempurnaan diri. Ada yang dia itu bersembunyi di sebuah tempat yang sangat sunyi, senyap, nggak ada, bahkan itu tempat itu sulit dalam rangka mencari kesempurnaan. Apa yang bisa kamu ceritakan negara itu, masalah itu? Di sana itu beradu kanuragan, beradu bela diri untuk pertarungan yang di sana. Dan dari situ manusia yang di sana untuk mencapai kesempurnaan keilmuannya itu, supaya bisa kuat bela dirinya itu, harus mencari guru yang di sana untuk diarahkan di sebuah kuil yang kosong, untuk sinkronkan dirinya supaya tidak terjatuh, untuk keseimbangannya itu semuanya. Dan dari situ semuanya itu yang memberikan keilmuan kanuragan itu, bela dirinya itu,
dari sosok iblis yang Terus? masuk ke dalam diri manusianya itu. Mm-mm. Seharusnya manusia itu tidak seperti itu. Mm. Tidak usah mencari kesempurnaan keilmuannya itu. Mm. Tidak ada apa-apanya. Mm. Gitu ya Mas ya. Itu kan memang fakta baik terjadi kan mereka Iya. bahkan terkenal dengan semangat Bushido-nya. Saya mereka siap mati bela diri, bunuh diri itu kan saking kuat Itu. keyakinannya. Ada pertarungan yang di sana Hmm. untuk memperjuangkan bela dirinya yang di sana. Itu dari segi olah manusianya. Iya. Sehingga Allah sayang saya. Ini Mas mengatakan bahwa bencana-bencana goyangan bumi di sana itu merupakan salah satu tanda sayangnya Allah pada orang-orang di sana, sehingga sering ditegur ya. Kalau ajab saya belum berani ngomong. Tetapi manusia-manusia yang di sana itu tidak disadari atas peristiwa bencana gempa itu. Dia tidak menyadari semuanya itu. Akan tetapi dia memberikan sesembahan terhadap kuil-kuil yang di sana untuk minimalisir gempa itu supaya tidak terjadi lagi. Di dalam perut bumi itu yang di sana itu sudah ingin menghancurkan negara yang di sana, tetapi itu masih ditahan, belum diizinkan. Dan perut bumi itu ingin menghancurkan manusia-manusia yang ingin dan menyekutukan terhadap Tuhannya itu. Dan kebanyakan maksiat-maksiat yang di sana itu, di dalam perut bumi itu sudah tidak tahan lagi terhadap dampak manusia yang di sana ingin menghancurkan. Tetapi yang dari sana itu belum mengizinkan secara langsung, tetapi membuat skala gempa itu dulu. Ya, lagi-lagi kan memang bentuk tanda sayang Allah pada makhluknya seperti itu. Nah, kira-kira pencapaian akhir daripada peringatan-peringatan yang ada itu, adakah suatu perubahan, suatu masa tentang orang-orang yang tinggal di sana? Tidak. Jadi itu akan sulit yang di sana. Karena di sana itu sudah diberikan apapun yang dia minta itu, entah itu pun kekayaan yang di sana, teknologi yang di sana, itu sudah didoktrin sama golongan yang lebih kuat lagi. Itu bukan Allah. Dan dari situ keyakinan itu di dalam diri manusia itu sudah timbul atas pencapaiannya itu. Dan dia melupakan itu semuanya. Kalau itu yang mengendalikan semuanya itu adalah Allah. Dia melupakannya. Dan dia membanggakan dirinya atas pencapaiannya dari apapun itu. Entah dari kekayaan, entah dari teknologi yang dia perbuat selama ini, entah dari hal-hal yang lain, pertemuan yang di sana. Dan dia sudah melupakan sejatinya siapa yang membuat itu semuanya. Jadi para selama ini mencongkak dengan teknologi yang mereka punya, sehingga mereka berani menyebutkan Allah macam-macam yang mereka sebutkan itu sudah ditegur kena gempa itu gitu ya. Iya. Bukan hanya di sana saja, melainkan siapapun di dalam dirinya itu ada kemusyrikan kepada Tuhannya itu, akan seperti itu di negaranya. Sebenarnya Allah menimpakan sebuah musibah itu. Itulah ada maksud tujuan tertentu di balik musibah itu. Bagi yang memahaminya itu.
Jadi Bukan karena Allah benci kepada manusia, itu bukan. Untuk menyadarkan supaya kembali ke jalan yang benar dan melepaskan dekapannya, belenggunya dalam iblis itu. Tetapi manusia itu tidak menyadari itu semua. Tuh. Terus ini, yang saya penasaran ini Mas, karena seringnya situ gempa sehingga orang mereka menyebut teknologi perumahan yang tahan gempa karena seringnya. Apakah ada sesuatu? Kalau tadi Anda mengatakan karena di tanah mereka, di negara mereka, bumi sudah muak, sudah bosan dengan tingkah laku mereka dengan sebanyak masjid itu. Apapun yang dia bangun, perumahan, tahan gempa itu tidak apa-apanya dibanding golongan kami yang akan bekerja, yang diperintah langsung oleh Allah. Itu hanya manusia yang membuat supaya tahan gempa rumahnya itu. Itu hanya sekedipan mata. Golongan kami pun bisa menghancurkan itu semuanya. Ketika sudah mendapatkan perintah dari atas sana. Kecanggihan-kecanggihan manusia itu tidak bisa dibanggakan kalau masih di dalam dunia ini. Karena kenyataannya mereka selama ini menguasai teknologi, bahkan hasil karya mereka ini sangat membanjiri Nusantara kan, mau dari kendaraan, alat-alat yang kita buat ini, ya kan? Dan dari situ kesombongan terhadap diri manusia itu sudah melimuti di dalam diri manusia itu. Atas membuat kendaraan-kendaraan ataupun teknologi yang sudah diekspor berbagai negara itu sudah ada kesombongan. Nah, terus ini juga penasaran buat saya. Lah orang-orang dulu situ kok apa ini? Otaknya itu kok canggih-canggih, sudah cerdas, kemudian sistem kerjanya kok sangat disiplin, kuat-kuat fikihnya. Itu kira-kira ada hubungan dengan masa lalu yang siapa itu, Mas? Itu semuanya ada hubungan sama Sayyid yang di sana. Sayyid? Iya. Sayyid Anwas itu? Iya. Oh. Dan dari situ hubungan turun-menurun yang sudah mencapai di negara sana untuk membangun sebuah teknologi yang sangat canggih sekali. Dan dari situ supaya manusia-manusia yang di sana itu pada lalai terhadap percapaiannya terhadap teknologinya itu. Karena itu semuanya sudah masuk keilmuannya di dalam otak pikiran manusia ini. Jadi mereka lupa dan jongkak seperti orang mana analis dulu, Mbak ya, Mas ya. Nah, terus apa lagi bisa sampaikan sama saya? Ada hubungan sama sana berarti? Ada. Terus ini mungkin ada sesuatu, kalau emang boleh diomongkan ya Mas ya. Kalau belum boleh kasih sisi aja. Dari banyak gempa itu, tadi kamu mengatakan karena sudah muak dengan tingkah laku orang di atasnya kan gitu ceritanya. Iya. Jika dia memuntah saja, menghancurkan saja, tapi Allah masih menahannya kan begitu. Untuk supaya kembali ke agamanya Allah yang di sana. Oke. Adakah sesuatu apabila ya situ hancur kayak gempa, akan sesuatu yang akan timbul dari negara itu kira? Ada. Ceritakan. Tetapi bongkahan-bongkahan itu masih ditutup oleh bumi. Dan bumi itu ada lapisannya. Dan itu ada sebuah harta emas yang sangat banyak yang berlimpah. Yang sampai menyambung ke negara Atlantis terdahulu. Dan ada di zaman Nabi yang paling kaya raya terdahulu. Allah. Karena di sana ada ajaran Buddha. Iya. Terus? Dan dari situ belum saatnya
harta itu dibongkar di sana, Oh. akan melainkan langsung datang ke pemiliknya langsung. Oh, siap. Nggih. Kalau harta itu dimunculkan yang di sana itu, banyak keserakahan manusia yang di sana. Nanti ada pertumpahan darah. Dan dari situ sudah ada yang memegang kunci untuk membuka itu semua. Dan itu semuanya sudah dijatahkan oleh yang dipilih langsung oleh Allah langsung dari manusianya. Untuk bisa mengambil kunci harta yang tersimpan di bawah lapisan bumi itu. Yang di sana tidak ada yang tahu. Iya, siap. Jadi ini Kalau kalau itu semuanya sudah tertimbun bumi yang berapapun lapisannya. itu jadi dari itu bawah itu ada hubungan sama Atlantis kalau begitu ya, negara itu. Ada sebagai wilayah terpusat wilayah. Kalau pusatnya bukan di situ. Ya, insya Allah saya paham, jangan sebutkan ya. Kita bahas tempatmu aja. Berarti termasuk wilayah Atlantis dulunya, bagian wilayah. Nah, Dan ada peninggalan Nabi yang terdahulu yang dia kayak singgah di sana. Ya kayak raya itu ya. Dahulu itu bukan negara seperti ini, bukan. Tetapi seperti kerajaan yang terdahulu, bukan. Terbelahnya negara itu bukan seperti itu. Iya. Tetapi dulunya itu sudah menyakup menjadi satu. Yang sekarang itu sudah menjadi berbagai belahan negara. Itu semuanya ada dampak banjir bah yang sangat limpah itu. Jadi lagi-lagi tetap adanya banyak gempa itu, bahwa di bawah itu juga ada kemungkinan munculnya harta-harta seperti itu. Ada. Toh ini Mas, ada kan goib, bisa bagai sisi bahwa walaupun sudah tertimbun, kamu nggak tahu. Tadi Anda mengatakan bahwa itu termasuk wilayah dari Atlantis, ya, yang ditenggelamkan dulu dengan batara Nabi Nuh alaihissalam itu kan. Nah, sekarang penduduknya Atlantis yang di situ sekarang di mana keadaannya? Dia menyesali perbuatan-perbuatan di zaman terdahulu. Dia meminta tolong supaya diringankan atas perbuatan yang terdahulu. Dan dari situ dia mempelajari sebuah amalan untuk dirinya, untuk bertobat, menyesali apa yang dia lakukan terdahulu di masa kehidupannya, untuk memeluk agama yang sudah ikut penguasa. Itu terima kasih. Walaupun Mas jelaskan juga mungkin orang nggak paham kan masalah ini, tapi saya tidak peduli manusia-manusia. Yang terpenting di dalam diri manusia itu ada ketaatan beribadahnya kepada Allah, itu saja. Iya, insya Allah. Jadi terima kasih Mas atas keterangannya bahwa hakikat di negara itu sekarang banyak gempa dari dulu ya. Itu ternyata itu adalah karena bumi negara sudah muak mau menghancurkan karena tingkah pola orang di atasnya gitu, betul? Ya benar. Itu semuanya ingin menghancurkan dan menenggelamkan manusia-manusia yang di sana. Tetapi perintah itu belum ada. Terus kemudian sisi masa lalunya orang-orang situ juga ada Said Anwas begitu? Ada. Masih terhubung sampai yang lain, bukan hanya di negara itu saja. Negara barat itu yang teknologi pintar lah teknologinya ya. Iya. Nah, terus kemudian hubungan masa lalu di bawah negara itu ada wilayah Atlantis, ada betul? Ada. Ada juga peninggalan daripada Rasulullah alaihissalam. Ada semuanya yang sama. Tetapi
itu hanya yang dijatahkan oleh yang dipilih Allah. Ya. Manusia tidak bisa mengambil hak yang Mm-mm. bukan haknya itu. Oke. Kalau memaksa mengambil, itu akan berdampak resiko bagi yang mengambil. Iya. Tetapi golongan iblis pun bisa menyerupai mengambil bagian itu semuanya untuk membuat itu semuanya dibagikan manusia yang sama. Ada ya, Man? Ada. Tapi nyuri. Golongan iblis itu nyuri. Tetapi hanya mengambil saripatinya. Oh, ya sekarang saya negara kaya itu. Oh. Karena di sana itu tidak bisa diambil secara terus-menerus. Karena ada penjaganya yang sangat ketat, yang sangat gagah, yang sangat ganas sekali. Kalau tidak mempunyai kunci, bisa dihajar sama golongan yang di sana. Jadi kalau begitu saya boleh bilang kayak negara itu hasil daripada iblis mencuri saripati harta karun itu, kalau begitu? Iya. Oh, iya. Berarti ada buat pesugihan dong? Tidak. Jadi bagaimana cara berkayaan iblis itu? Tetapi golongan iblis yang sudah memberikan sebuah kekayaannya itu akan diikat ruksukmanya itu. Oh. Supaya menjadi haknya atau ditawan, diajak ke neraka. Oke. Kalau pesugihan itu beda. Oh, jadi? Kalau pesugihan itu di sini. Di Nusantara. Kalau di sana mencarikan tumbal-tumbal itu unsur pesugihan. Dan di sana itu lebih canggih lagi. Apa? Tidak memakai seperti itu yang ada di sini. Karena makanya apa? Sudah tidak usah. Oke. Terima kasih Mas atas keterangannya bahwa sisi gaib daripada sering adanya gempa di negara itu sudah kamu ceritakan. Ya, jelas banyak kemaksiatan sehingga dulu berontak mau menghancurkan, cuma Allah masih melarang peringatan. Sisi masa lalunya ada hubungan sama Atlantis kalau begitu? Ada. Atau sama hubungan sama Rasul Sulaiman kalau begitu? Ada. Kamu itu. Kamu ulang-ulang terus. Ya, saya ini memberi kepahaman pada saya sendiri. Kalau salah, salahkan gitu loh, Mas. Kamu bukan mengulang hanya satu. Oh, bolak-balik. Ya. Manusia kalau dilawan nggak paham seperti aku ini. Siapa tahu ini tahu sejumlah manusia, siapa tahu ada hikmah gitu loh, Mas. Bahwa ya, tidak apa-apa. Manusia itu berbeda-beda. Gitu. Tingkat pemahaman pun juga berbeda-beda di antara manusia yang lain. Sebelum kita berpisah, apa yang bisa kamu sampaikan pada dunia manusia dengan pengalaman Anda tugas di negara itu? Pesan saya, jangan menyekutukan kepada Allah. Dan bertobatlah kepada diri kamu atas penyesalan-penyesalan, dosa-dosa yang kamu lakukan terdahulu itu, supaya kamu diberikan jalan yang benar dan taat beribadah kepada Allah, hanya mengharapkan ridhonya Allah dan belas kasihannya terhadap Allah. Itu saja. Karena kemusyrikan yang di sana itu sangat banyak sekali. Terima kasih Mas atas keterangannya. Mas sopan, kamu tersuki nggak mau juga, paling nggak kamu minum, nggak kamu makan. Silakan kembali bertugas di sana sambil minta tolong. Yang jelek tubuh kami bawa semua. Tolong Mas ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semua negatif yang ada di sini, dari manusia-manusia yang di sini, semuanya yang buat sakit-sakit, semuanya yang buat awas. Bapak sekalian, terima kasih Mas. Buang ke sana. Sudah. Terima kasih Mas, silakan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Allah sallallahu alaihi wasallam.
Ending, Mas. Alhamdulillah, Pak. Sejuk ya? Nggih. Sejuk. Yang kedua yang sejuk. Nggih. Yang pertama Abad. abut. Yang kedua tadi sejuk ya? Nggih. Alhamdulillah disuguhi mau. Pemirsa, demikian obrolan saya sama Goib yang masuk ke tubuhnya Mas Mang Ucup ini yang bercerita tentang kenapa di negara Sakura itu sering terjadi gempa, frekuensinya banyak sekali, seperti itu. Kalau ingin paham disimak. Nah, kalau menurut pemahaman saya, ya ini hampir mirip dengan kisah dulu ketika sebuah negeri yang sangat canggih teknologinya, tapi mereka congkak dan lupa sama Allah, bahkan menghina utusan Allah untuk menyadarkan, sehingga mereka dihajar, ditenggelamkan dengan air bah itu. Mirip seperti itu. Sama juga di sana. Andai kata Allah nggak sayang sama negara, sama manusia, makhluknya, mungkin ya bumi udah dimuntahkan semua, hancur seperti itu kiranya. Dan ternyata di sana ada hubungan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan termasuk satu wilayah Atlantis dulu. Ingin paham silahkan disimak. Pemirsa, semua kejadian ini di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai teori, pandai ilmu itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Di sini kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat sebagai manusia bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa-peristiwa yang sudah Allah tunjukkan di depan mata kita ini. Terima kasih, mudah bermanfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.